Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, biarlah apa yang kami lakukan selalu ada campur tangan-Mu ya Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan kunci keberhasilan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Semua manusia ingin berhasil, tetapi kenyataannya tidak selalu kita menemukan diri kita berhasil. Bukankah Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, yang selalu terus naik dan tidak turun? Tapi kenapa terkadang bahkan sering kali kita menghadapi diri kita dalam keadaan kurang atau tidak berhasil? Oh, mungkin karena orang yang tidak berhasil itu tidak disertai Tuhan seperti Yusuf. Apakah arti hidup yang berhasil? Jika berhasil itu diartikan sebagai telah mencapai hidup yang bergemerlapan, maka hidup Yusuf seharusnya disebut tidak berhasil. Coba lihat sebentar, bukankah Yusuf pun mengalami jatuh bangun? Bukankah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai budak di tanah Mesir? Apakah hidup sebagai budak dapat dikatakan berhasil? Bukankah sesudah menjadi budak, Yusuf juga dijebloskan ke dalam penjara? Bukankah itu sebuah penurunan dari budak menjadi tawanan di dalam penjara? Kemudian Yusuf dilupakan selama dia berada di dalam penjara. Yusuf seperti tidak berharga dan sama sekali telah terhilang. Dan ayahnya berpikir dia sudah mati diterkam binatang buas. Saudara-saudaranya berpikir dia sudah mati kelelahan bekerja sebagai budak. Teman-teman di dalam penjara yang pernah dia tolong dahulu melupakan Yusuf sama sekali. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf sekalipun ia berada di dalam lembah kekelaman. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan di dalam segala perkara di dalam hidupnya. Sebagai budak di rumah Potifar, Alkitab menyebutkan dalam kitab Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ketika berada di dalam penjara, Alkitab berkata demikian tentang Yusuf dalam Kejadian 39 ayat ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di istana Firaun, bahkan Firaun sendiri melihat dan berkata, Kejadian 41 ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Itulah bukti penyertaan Tuhan atas Yusuf di segala musim hidupnya. Tuhan selalu ada bersama Yusuf. Demikian juga atas hidup saudara dan saya yang rela berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang umur hidupku. Aku selalu membutuhkan penyertaan-Mu lebih dari segala-galanya. Amin. Jesus loves you and so do I.